Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengendapan. Bila kita mencampurkan dua buah larutan yang berbeda dalam satu wadah dan menghasilkan fase baru berupa zat padat yang terpisah dari larutan, maka kita telah melakukan reaksi pengendapan. Terbentuk atau tidaknya suatu endapan dalam suatu reaksi dapat diperkirakan dari hasil perkalian konsentrasi ion-ion yang akan bergabung untuk membentuk suatu endapan, atau biasanya diistilahkan dengan GSP, dan tentunya perkalian tersebut harus dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Perlu diingat bahwa KSP dan GSP adalah berbeda. Jika GSP merupakan perkalian konsentrasi ion-ion yang akan bergabung, maka KSP adalah perkalian konsentrasi ion-ion dalam keadaan kesetimbangan. Jika nilai GSP suatu senyawa lebih kecil dibandingkan dengan nilai KSP senyawa tersebut, maka tidak akan terbentuk endapan. Dalam hal ini disebabkan karena senyawa yang terbentuk belum jenuh di dalam larutan. Selanjutnya, jika nilai GSP sama dengan nilai KSP senyawa tersebut, maka akan terbentuk larutan jenuh. Dan jika nilai GSP senyawa tersebut lebih besar dari nilai KSP-nya, maka akan terbentuk endapan. Agar lebih jelas, kita bahas sebuah kasus pengendapan. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 m dicampur dengan 300 ml larutan Al2SO4 3 kali 0,05 m. Jika nilai KSP Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5, apakah akan terbentuk endapan Ag2SO4? Untuk penyelesaian kasus seperti ini, terlebih dulu kita lihat bahwa yang akan membentuk endapan adalah Ag2SO4. Maka kita buat reaksi ionisasi dari masing-masing zat yang akan bereaksi, dalam hal ini perak nitrat dan aluminium sulfat. Dari reaksi ionisasi ini, maka dapat kita tentukan bahwa konsentrasi Ag+ setara dengan konsentrasi perak nitrat, yakni 0,02 m, dan konsentrasi ion sulfat adalah 3 kali konsentrasi aluminium sulfat, yakni 0,15 m. Selanjutnya, kita tentukan nilai GSP Ag2SO4 dengan mengkalikan konsentrasi masing-masing ion yang bereaksi, dalam hal ini Ag+ dan SO4 2-, dan diperoleh nilai GSP perak sulfat adalah 6 kali 10 pangkat -4. Di sini dapat dilihat bahwa nilai GSP Ag2SO4 yang diperoleh dari perhitungan lebih besar daripada nilai KSP-nya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pencampuran kedua larutan tersebut akan terjadi reaksi yang menghasilkan endapan. Contoh berikutnya, campuran ion klorida 0,01 m dan ion kromat 0,001 m ditambahkan AgNO3 tetes demi tetes. Manakah yang mengendap terlebih dahulu? Di sini diketahui KSP AgCl adalah 1,0
7 kali 10 pangkat min 10 dan KSP Ag kromat adalah 1,9 kali 10 pangkat min 12. Untuk kasus seperti ini, kita bisa mengasumsikan dulu bahwa nilai GSP sama dengan KSP. Atau dengan kata lain, kita cari dulu konsentrasi Ag+ yang dibutuhkan untuk membuat larutan jenuh, atau konsentrasi minimal Ag+ yang dibutuhkan sebelum terjadinya pengendapan. Maka, dengan memasukkan nilai KSP dan konsentrasi masing-masing ion ke dalam persamaan KSP, akan kita peroleh konsentrasi minimal dari Ag+ yang dibutuhkan untuk mengendapkan ion klorida dan kromat. Dalam hal ini, konsentrasi minimal Ag+ untuk mengendapkan klorida adalah 1,7 kali 10 pangkat min 8 dan konsentrasi minimal Ag+ untuk mengendapkan ion kromat adalah 4,36 kali 10 pangkat min 5. Maka, di sini dapat dilihat bahwa konsentrasi minimal Ag+ yang dibutuhkan untuk mengendapkan klorida lebih kecil daripada konsentrasi Ag+ yang digunakan untuk mengendapkan kromat. Atau, dengan kata lain, ion klorida akan mengendap terlebih dulu. Dalam analisis kualitatif, seringkali digunakan H2S untuk mengendapkan sejumlah kation menjadi garam sulfidanya. Pengendapan dengan H2S ini sangat dipengaruhi oleh pH. Seperti diketahui, H2S merupakan asam diprotik yang terdisosiasi dalam dua tahap, sehingga memiliki nilai Ka1 dan Ka2. Dengan menggabungkan persamaan Ka1 dan Ka2 melalui perkalian, kita bisa mengetahui nilai total konstanta disosiasi hidrogen sulfida dan mengetahui bahwa konsentrasi ion sulfida yang nantinya akan membentuk endapan dengan sejumlah kation dipengaruhi oleh pH larutan. Pada keadaan standar, suhu 24–25 derajat Celcius, konsentrasi larutan jenuh H2S adalah 0,1 molar. Maka, dengan memasukkan konsentrasi H2S ke dalam persamaan tersebut, akan didapat bahwa konsentrasi ion sulfida adalah 9,4 kali 10 pangkat minus 23. Dibagi dengan kuadrat konsentrasi H+. Untuk lebih memahami, langsung saja kita ke contoh perhitungan. Suatu larutan mengandung CuSO4 0,1 m dan MnSO4 0,1 m. Diketahui KSP CuS adalah 8 kali 10 pangkat min 37 dan KSP MnS adalah 7 kali 10 pangkat min 16. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila larutan diasamkan sampai pH 1 dengan dialiri gas H2S? Yang kedua, apa juga yang terjadi apabila larutan kemudian dibasahkan hingga pH 10? Untuk penyelesaian kasus yang pertama, dengan menggunakan persamaan pH, maka kita dapat mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan adalah 0,1. Langkah selanjutnya adalah memasukkan konsentrasi H+ ke dalam persamaan penentuan konsentrasi ion sulfida, dan diperoleh hasil konsentrasi ion sulfida adalah 9,4 kali 10 pangkat min 21. Selanjutnya, konsentrasi ion sulfida yang diperoleh ini
kita gunakan untuk menentukan nilai Qsp dari masing-masing ion yang akan bereaksi dengan ion sulfida, dan diperoleh nilai Qsp-CuS dan MnS sama dengan 9,4 kali 10 pangkat minus 22. Selanjutnya, kita bandingkan nilai Qsp yang kita peroleh dari perhitungan tersebut dengan nilai Ksp dari masing-masing garam sulfida. Dapat dilihat bahwa nilai Qsp-CuS lebih besar daripada Ksp-CuS, dan nilai Qsp-MnS lebih kecil daripada Ksp-MnS. Maka, pada kondisi ini terbentuk endapan CuS, sedangkan MnS belum mengendap, sehingga bisa dilakukan pemisahan antara CuS dan MnS. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, bagaimana jika nilai pH ditingkatkan menjadi 10? Dengan cara perhitungan yang sama, diperoleh konsentrasi H+ adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Dengan memasukkan konsentrasi H+ ke dalam persamaan konsentrasi sulfida, maka diperoleh konsentrasi ion sulfida adalah 9,4 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya, pada perhitungan Qsp masing-masing senyawa, diperoleh Qsp-CuS dan MnS adalah 9,4 kali 10 pangkat min 4. Di sini dapat dilihat bahwa nilai Qsp-CuS dan MnS lebih besar dari nilai Ksp-nya masing-masing. Maka, pada pH 10 terbentuk endapan CuS dan MnS, sehingga pada kondisi ini CuS dan MnS tidak dapat dipisahkan. Demikian tadi penyampaian materi tentang pengendapan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.